بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat, karunia dan kesempatan yang Allah berikan di pagi yang mulia ini, kita dapat mengawali langkah kita di pagi ini menuju rumah Allah yang mulia, melaksanakan perintah salat yang mulia. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari mengumpulkan kemuliaan kita di dunia menuju keridhaan Allah di akhirat nantinya. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa umat manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin guru-guru kami semuanya, orang tua kami, tungku-tungku, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Semalam kita telah sampaikan bahwa puasa Ramadan itu adalah amalan yang mampu menjadikan manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, yang memiliki ciri bersihnya jiwa mereka. Kemudian mereka dapat mengendalikan dan menundukkan hawa nafsunya, sekaligus terhindar atau terjauhi dari berbagai macam perbuatan yang buruk pada dirinya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu bulan untuk mengumpulkan kebaikan, bulan yang istimewa. Beliau mengibaratkan bulan Ramadan itu kalau diibaratkan dengan anak-anaknya Nabi Yakub, yaitu ada 12 orang. Di antara 12 orang itu ada satu orang yang sangat istimewa, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf ini adalah orang yang sangat bijaksana, kemudian mampu untuk memberikan maaf saudaranya yang lain, yang 11 orang itu yang telah melakukan kejahatan, keburukan. Dan bahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menduduki posisi yang tinggi di Mesir sebagai bendaharanya di negeri itu, dan saudara-saudaranya dalam rangka untuk pergi ke Mesir mencari makanan karena kekeringan, kemudian sangat membutuhkan Yusuf, padahal Yusuf itu bisa membalas
kejahatan mereka yang dilakukan oleh saudaranya di waktu kecil, tapi Nabi Yusuf mengucapkan kalimat la tasribal yaum, tidak ada kehinaan bagi kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemaaf, Maha Rahim, saling berkasih sayang, sangat berkasih sayang kepada hambanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu ibarat Ibnul Jauzi dengan bulan Ramadan ini. Ramadan itu adalah satu bulan yang Allah jadikan bulan yang istimewa, yang di dalamnya itu penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kemaafan, yang mana 11 bulan yang lain, yang kalau di bulan-bulan itu kaum muslimin melakukan berbagai macam pelanggaran, baik sebelum bulan Ramadan atau sesudahnya, maka bulan Ramadan itu adalah tempat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, keampunannya, kemudian pembebasan dari api neraka di dalam bulan tersebut. Makanya hadirin orang tua kami semuanya yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang istimewa ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bertakwa kepadanya dengan membersihkan jiwa kita, dengan tazkiyatun nufus. Jiwa kita yang berkarat, yang bisa jadi penuh dengan dendam, penuh dengan kedengkian, ada keinginan kita yang belum tergapai, maka di bulan Ramadan itu jiwa kita yang tidak tenang tersebut, yang penuh dengan kusumat, dendam, kedengkian, kemudian hasad dan kebencian kepada saudara kita yang lain karena mungkin ada masalah yang kita hadapi, ada hal-hal yang kita inginkan tidak digapai, tidak digubris dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini kita bersihkan jiwa itu dalam rangka untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal?" Urang yang pakiban, yang paling gad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling terbaik itu adalah orang yang mahmumul qalbi dan saduqul lisan. Para sahabat mengatakan, qalu saduqul lisani na'rifuhu ya Rasulullah. Kalau tentang lisan yang terjaga, lisan yang benar, lisan yang lurus, kami sangat paham. Karena engkau memberikan teladan tentang kejujuran. Engkau mengatakan bahwa lisan yang penuh kedustaan itu bukan lisannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu lurus lisannya, benar ucapan dan perkataannya. Tapi yang kami tidak paham wahai Rasulullah, kata para sahabat, fama mahmumul qalbi, apa itu mahmumul qalbi? Nabi SAW mengatakan huwa at-taqiyun naqi. Mahmumul qalbi itu adalah ketakwaan dan kesucian jiwa. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Orang-orang yang bertakwa itu punya at-taqiyun naqi, nilai takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan jiwanya menjadi jiwa yang suci. Kemudian beliau menjelaskan at-taqiyun naqi itu la isma fihi, jauh dari berbagai macam pelanggaran dan dosa. Ini yang ditempa kita di bulan Ramadan, bagaimana kita mampu menjauhkan berbagai macam pelanggaran dan dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri karena Allah. Minuman yang halal, makanan yang halal itu ada di meja makan kita.
Kita yang usahakan, kita yang masak, semuanya kita tahan diri. Untuk apa? Dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membudayakan imsak. Padahal itu halal semuanya untuk kita, tapi kita tahan diri. Allah menginginkan bahwa orang-orang yang beriman itu harus bisa mengendalikan dirinya dari yang halal. Jangan sampai berlebihan dalam mengkonsumsi, memakan atau melakukannya, apalagi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini hadirin yang dirahmati Allah, kalau urusan makan dan minum, kalau urusan perut ini kadangkala kita sampaikan juga sebelumnya bahwa kita tidak peduli terhadap makanan yang kita konsumsi itu apakah halal, apakah thayyibat, apakah kita usahakan dengan cara yang baik, yang halal atau yang haram. Yang penting masuk ke perut kita. Walaupun kita menjaga salat 5 waktu, menjaga sunnah-sunnah Rasul itu dengan sangat istimewa, tapi persoalan ini banyak di antara kita tidak mempertanyakan dari mana kita mengambilnya, kemudian bagaimana cara kita memakannya, dan untuk apa itu kita lakukan. Tapi kalau masalah salat misalnya, kita pertanyakan detil. Ada dalilnya, bagaimana Rasulullah mengamalkannya, waktunya bagaimana, dan seterusnya. Begitu kritisnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam persoalan al-isma ini, dalam dosa ini, terutama dalam masalah makanan, kita hampir nggak peduli. Yang penting kalau ada orang itu traktir ke kita, kita akan senang. Kita tidak mempertanyakan apakah barang yang ditraktir itu barang yang halal atau hasil dari usaha yang halal. Padahal para ulama kita dahulu, ketika mereka datang ke rumah para ulama, orang-orang yang soleh itu disuguhkan makanan, mereka lahap makannya dan dengan tenangnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan, kami ketika berada di rumah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh itu tenang. Kenapa? Apa yang kami makan pasti itu adalah sesuatu yang halal dan itu baik. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang dalam mencari makannya, dalam berusaha dalam hidupnya tidak jelas antara haram dan halal, mereka menahan dirinya demi menjaga muruah dan kehormatannya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini harus menjadi tradisi kita. Kebiasaan kita di bulan Ramadan ini, kita harus memastikan ketika kita bisa menahan diri di bulan Ramadan dengan makanan yang halal yang kita cari sendiri, maka insya Allah semoga kita lebih terjauhkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang at-taqiyun naqi itu la baghya, tidak ada kecurangan, tidak ada sesuatu pembangkangan dalam hidupnya. Jauh dari sifat yang zalim dan mendolimi orang lain. Jauh dari sifat yang tercela yang membuat orang lain itu terhina karenanya. Wala ghilla, tidak curang dalam hidupnya. Dalam apapun, dalam perkataannya, dalam tindakannya, dalam kerjanya itu jauh dari ghil, jauh dari kecurangan. Kemudian wala hasada, hana hasad, hana dengki kepada orang lain. Itu orang yang bersih jiwanya. Karena kadangkala hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita hari ini secara pribadi ingin menyampaikan bahwa kita dalam menilai sesuatu itu sulit untuk membedakan antara sikap kritis dalam rangka memperbaiki, atau kita kritik itu karena kita benci dan dengki kepadanya. Maka di bulan Ramadan, sifat yang sangat berbahaya ini yang mengikis kebaikan kita, yang kata Nabi SAW, iyyakumul hasad, hati-hati dengan kedengkian itu. Karena al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Karena hasad, kedengkian itu memakan kebaikan kita yang tanpa kita sadari, sebagaimana api itu melahap kayu bakar yang kering. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari terutama kami yang menyampaikan dan kita semuanya jauhi berbagai macam dosa dan pelanggaran, sikap pembangkangan,
kecurangan dan hasad, yang dengan itu akan mampu menyucikan diri kita, menjadi kita orang at-taqiyun naqi. Dan inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bulan-bulan yang lain akan mengikuti bulan Ramadan. Kita lalui bulan-bulan seterusnya dari Syawal sampai kepada Sya'ban di tahun selanjutnya. Mudah-mudahan sikap kita adalah bawaan kepribadian yang kita tempa di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang suci, tempat membersihkan jiwa kita sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas tinggi di hadapan manusia, berakhlak mulia, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang bersih, hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.